عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini insyaallah sampai pada kutipan ayat dari bab bertafakkur terhadap keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Al-ayah. Lengkapnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang artinya kurang lebih demikian, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan berganti atau silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, benar-benar ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yakni mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik dikala berdiri, wa qu'udan, dan baik dikala duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini sebuah kebatilan, atau tidaklah engkau menciptakan ini batilan, sebagai hal yang batil. Subhanaka faqina adzaban nar, wahai Rabb, maha suci engkau, ya waqina adzaban nar, dan jagalah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadhil ayat ini, hiya awalul ayati, merupakan awal dari ayat-ayat al-ashril lati, 10 yang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya kullama stayaqadha min salatil lail, ketika beliau bangun dari salat malam. Ya. Jadi ayat tadi ya adalah ayat-ayat 10 yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika atau setiap beliau bangun dari tidur dari salat malamnya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, fayanbaghi lil insan, maka sudah
sepatutnya, sudah seyogyanya bagi kita manusia, idza stayaqadha min salatil lail, apabila bangun untuk salat malam, atau apabila kita telah terjaga bangun dari salat malam, an yaqra'a min hadhil ayah, agar membaca ayat ini. Jadi kata beliau mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bangun dari tidurnya di malam hari untuk salat malam, maka beliau membaca ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab, la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, dan seterusnya. Ya. Maka kata beliau, kita sudah sepatutnya ketika kita bangun untuk salat malam membacakan ayat ini. Ila akhir surah Ali Imran al-ashril akhirah. Sampai dengan akhir surat Ali Imran. Sampai dengan surat Ali Imran 10 yang akhir. 10 yang akhir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, yakni dari sisi min haitsul hajm, dari sisi besarnya langit, ya, yang tidak ada ukurannya. Besarnya langit tidak ada ukurannya. Juga bumi, ya, dari agungnya. Ya, wa ghairi dzalik, dan selain dari itu, mimma auda'allahu fihima, dari apa-apa yang Allah titipkan pada langit dan bumi yang ada padanya, ya, ini merupakan tanda-tanda tentang ciptaan Allah tersebut, tentang bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit dan bumi sungguh sangat besar, kokoh, ya, agung, dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian fafin nujum, termasuk di dalam bintang yang ada, yang Allah ciptakan di langit, ayatun min ayatillah, itu juga sebagai ciri atau tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bintang di langit sungguh sangat indah. Kerlap-kerlip bintang di langit yang menghiasi malam hari sungguh sangat sedap, indah dipandang mata. Dulu orang-orang kita kalau sedang bulan purnama, Masya Allah, memandang ke langit, pada keluar dari rumahnya membawa tikar untuk sekedar menikmati malam hari dan pemandangan langit. Yang di sana ada kerlap-kerlip bintang yang indah. Sangat damai, tenang rasanya saat itu. Dan mungkin generasi kita pernah merasakannya. Nah, di dalam penciptaan bintang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syamsi ayatun min ayatillah. Demikian pula di dalam penciptaan matahari yang ada yang begitu besar, jauh dari kita, dan sinarnya menerangi seluruh yang ada. Dan tidak ada penerangan sinar yang lebih terang dari matahari. Sehingga malam menjadi siang, gelap menjadi terang. Dengan satu makhluk ciptaan Allah, yakni matahari, semua menjadi terang benderang. Yang sehingga umat manusia bisa beraktivitas mencari penghidupannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka di dalam penciptaan matahari itu ada tanda-tanda betapa agung besarnya Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk kita. Wa kadzal qamar, demikian pula rembulan yang sejuk adem, ya, rembulan adem di malam hari.
Wa kadza al-asjaru wal bihar, demikian pula di dalam penciptaan yakni pepohonan yang ada, Masya Allah, dengan berbagai jenis dan bentuknya, dengan bermacam-macam buah dan rasanya. Allah ciptakan pohon, dan itu untuk kita semua. Wal bihar, juga laut yang begitu hijau, ya, yang luas membentang dan penuh dengan kekayaan di dalamnya, ikan-ikan yang ada di dalamnya, ya, itu semua adalah untuk manusia. Ya, wal anhar, juga sungai-sungai yang ada. Allah ciptakan sungai-sungai yang ada. Sehingga alam ini tersusun dengan teratur. Ada tempat masing-masing. Bahkan air ada tempatnya untuk mereka berjalan atau menuju pada jalannya. Ya. Maka itu semua sebenarnya itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, bagi orang yang memiliki al-albab, orang yang berakal. Dan dengan itu semua yang sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan di dunia ini bukan begitu saja Allah ciptakan kemudian sia-sia, ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi Allah ciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu semua tadi ciptaan Allah itu adalah untuk manusia. Untuk kepentingan manusia. Agar manusia dia bisa berbekal dari apa yang Allah ciptakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu Allah utus Rasulnya. Allah turunkan kitabnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita manusia yang tadinya tidak tahu mal iman, apa itu iman? Mal Islam, apa itu Islam? Untuk menjelaskan kepada kita apa yang wajib bagi kita. Tentu ibadah kepada Allah. Dan apa yang dilarang untuk kita. Untuk menjelaskan kepada kita dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasul, untuk menjelaskan kepada kita apa hal yang akan bermanfaat bagi kita. Dan hal apa yang akan menjadi mudarat bagi kita. Apa yang haram dan apa yang halal. Karena li'ajli kita diciptakan oleh Allah karena untuk beribadah kepadanya. Maka hendaklah kita bertafakkur ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika dia keluar, ketika dia di malam hari, kemudian dia mau salat malam, dia melihat keadaan alam langit, kemudian dia mengucapkan inna fi khalqis samawati wal ard, mengingatkan betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan pada setiap apa yang Allah ciptakan dari langit dan bumi, ayatun azimah. Maka di sana ada tanda-tanda yang besar atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala kamali wahdaniyatihi jalla wa ala. Yang itu semua, kata Syekh, yang itu semuanya menunjukkan bahwa ke atas kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Allah itu satu. Allah esa, sendiri, satu. Maka hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Karena dia menciptakan, memberi rizki, memberi nikmat, mengatur seluruh alam sendiri, mengadakan sendiri, maka hanya dia saja yang patut diibadahi. Dan kita tidak boleh memalingkan satu ibadah dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Barang siapa orangnya yang memalingkan satu macam ibadah saja kepada selain Allah, berarti dia telah mengkafiri apa yang telah Allah berikan kepadanya tentang nikmat yang besar. Dan berarti dia
telah menyekutukan Allah dari sisi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dikatakan pada setiap apa yang Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi, maka di sana benar-benar ada tanda-tanda yang agung. Tentu bagi kita yang berpikir, bagi kita yang mempunyai akal, yang menunjukkan kesempurnaan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kamali qudratihi, dan menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu, Allah berkuasa. Wa ala kamali rahmatih, dan menunjukkan atas kesempurnaan rahmatnya. Wa ala kamali hikmatih, dan menunjukkan atas kesempurnaan hikmahnya Allah menciptakan alam semesta ini. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'us samawati wa afradil ard. Seluruh langit yang ada ini dan kesatuan bumi yang ada ini. Li'anna samawati sab'un. Semua langit-langit, karena langit ini ada 7. Jadi semua langit, ya. Karena langit ini ada 7. Sebagaimana Allah sebutkan, ya, di beberapa ayat. Kama dzakarallahu fi iddati ayat Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Surat At-Talaq ayat 12. Allah menyebutkan bahwa langit itu ada 7. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa langit ada 7. Walaupun kita tidak pernah naik ke langit dan menghitungnya. Cukup beriman. Beriman dengan apa yang Allah kabarkan bahwa langit ada 7. Kita tidak boleh menolak. Ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 langit. Di langit ada 7. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, beliau naik ke langit pertama bertemu Adam, terus langit kedua, ketiga, keempat, 6, ke-7 bertemu Ibrahim alaihissalam misalnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah mengkabarkan bahwa langit ada 7. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau mengkabarkan setelah Mi'raj, beliau bertemu ya Allah Subhanahu wa taala di atas langit 7 atau di atas arsy, di arsy-Nya, ya. Sidratul Muntaha. Berikutnya, jadi ini dalam surat At-Talaq bahwa langit itu ada 7. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 86, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan wahai Muhammad, siapakah rabbus samawati wal ard? Siapakah Rabbnya langit dan siapakah Rabbnya langit-langit yang 7? Allah menyebutkan langit ada 7. Siapa yang menciptakan langit yang 7? Artinya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul arsyil azim, dan Rabbnya arsy yang agung. Tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga menciptakan langit ada 7 tingkat. Kemudian arsy yang agung. Ini menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan ammal ardu, adapun bumi, ya, fa innallaha lam yadhkurha fil Qur'an illa mufradah. Maka Allah tidak menyebutkan tentang bumi kecuali mufrad. Ya, kesatuan. Di Al-Qur'an kecuali kesatuan. Jadi bumi ini kesatuan gitu ya. Li'annal murada biha, karena yang dimaksud dengan bumi tersebut al-jinsul syamil, jenis yang mencakup li jami'il aradin, untuk semua bumi, Waqad asyarallahu fi suratit Talaq, dan Allah Ta'ala memberikan isyarat, telah mengisyaratkan di dalam surat At-Talaq ila anal aradina sab'un, bahwa
bumi-bumi pun tujuh lapis. Ya, mufrad, tapi mufradah. Ya. Allahu, sebagaimana Allah berfirman surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yang artinya Allah dialah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi mithlahun yang semisalnya. Tapi di situ bumi semisalnya, yakni fil adad, dalam hitungan. Dalam hitungannya sama. Walaupun tentu langit itu lebih besar daripada bumi. Ya, karena bumi ini diliputi langit. Kemanapun kita pergi, maka di atas kita langit. Sekalipun bumi itu katanya bulat, ya, bulat, berada di belahan manapun, yang namanya atas itu ke arah menunjuk ke tinggi ke langit. Ya. Maka jelas langit lebih besar daripada bumi. Ya. Tapi semisalnya itu adalah maksudnya dari sisi hitungannya. Laisa mithlahun fil khalqi wal azm. Bukan semisal langit itu dalam hal penciptaan dan agungnya, bukan. Dan besarnya, bukan. Bukan begitu, ya. Balis samawatu, akan tetapi langit, ya, samawat, langit-langit ini a'dhamu minal ardi, lebih agung, lebih besar. A'dham, lebih agung daripada bumi. Bikatsir, ya, lebih banyak, besar, ya. Lakinnahunna mithlu shibran. Akan tetapi, ya, seperti as-samawat, langit-langit, fil adad, dari sisi hitungannya. Langit 7, bumi 7. Dari sisi hitungan saja yang semisalnya itu. Wa qad ja'atis sunnatu as-sarihah, telah datang di dalam sunnah yang jelas, fi dzalika, tentang hal tersebut, mithlu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang merampas tanah orang lain, ya. Kata beliau, manik tato'a shibron, barang siapa yang memotong atau mengambil satu jengkal, ya, minal ardi, dari bumi, zulman, secara zalim, tawwaqahu yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat, digantungkan kepadanya pada hari kiamat, min sab'i aradin, dari 7 bumi. Ya, ini ancaman bagi orang yang ngembet karang. Yang ngembet karang. Ya, banyak di antara kita di masyarakat itu tetangga bertengkar, bahkan dengan saudara sendiri, dengan sebab ngembet tanah. Padahal cuma segini. Ya, ngembetnya gue beli ake-ake. Lamun gawe warung ya ora bisa. Ya, lamun nandur pentil ya tanggung, beli bisa. Tapi itu menjadi masalah besar. Ya, ngembetnya cuma setitik, geser setitik. Iya, iya. Jangan sampai kita itu berbuat zalim seperti itu. Kalau bukan hak kita, lepaskan. Masih mending kita mengalah. Ya, masih mending. Kalaupun kita diembet tanahnya, kita pertahankan dulu. Tapi kalau harus urusannya lebih besar, bahayanya, ya kita lebih baik ikhlaskan. Menjadi pahala bagi kita. Ya, karena terkadang sampai ke pengadilan, kan seperti itu. Sehingga harta kita sampai banyak keluar, katanya gitu ya. Tapi menangnya enggak, tapi banyak biaya yang kita keluarkan. Berikutnya jemaah sekalian. Jadi langit dan bumi itu samanya dari sisi hitungannya, jumlahnya 77. Tapi
tidak sama besarnya. Langit lebih besar, lebih luas daripada bumi. Kemudian waqtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi kemudian silih bergantinya malam dan siang. Nah, ini. Sekarang kita menjelaskan silih bergantinya malam dan siang. Kan ayat pertama awalnya inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Maka di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, bersilih bergantiannya atau silih bergantinya malam dan siang. Yakni yang pertama di sini ada beberapa hal tentu perbedaannya ya. Di antaranya yang pertama min jihatin, dari satu sisi annal laila muzlimun wan nahara mudhi'un. Dari satu sisi perbedaan antara malam dan siang, pergantian antara malam dan siang adalah kalau malam gelap kan? Jelas kalau malam hari gelap. Ya, bahkan kalau datang menjelang malam tiba, hewan-hewan yang buas pun mereka kembali ke kandangnya. Ya, mereka tahu bahwa malam mau datang. Mereka kembali ke, kalau burung ya ke sarang-sarangnya. Gelap malam. Sedangkan siang mudhi'un, terang benderang. Sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan malam dan siang yang dua-duanya itu merupakan tanda-tanda atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa mahawna, maka kata Allah kami hapuskan ya ayatal lail, tanda-tanda malam hari, ya wa ja'alna ayatan nahar, dan kami jadikan tanda-tanda siang mubsirah, yang terang benderang. Maksudnya bahwasanya dua hal ini merupakan tanda kebesaran Allah, yang sehingga kalau datang siang, malam pun akan sirna. Kalau datang malam, maka siang pun akan sirna. Ya, karena yulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam hari ke dalam siang. Ya, wa yulijul nahara fil lail, dan Allah memasukkan siang ke malam hari. Yang sehingga malam menjadi siang, siang menjadi malam. Maka itu kata Allah ayataini, dua tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sepatutnya kita di ujung ayat itu bertafakkur, berfikir betapa agung dan besarnya Allah, yang kemudian melahirkan wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang kemudian melahirkan kepada kita menyebut nama Allah baik di waktu qiyaman, di waktu berdiri, wa qu'udan, dan juga dikala kita duduk, kemudian wa ala junubihim, dan dikala kita berbaring. Maka di sini menunjukkan bahwa yang namanya zikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dalam posisi apa saja. Ya, dalam posisi apa saja. Sedang duduk berzikir. Di kantor, ya, di tempat kita kerja, di pasar kita melayani manusia, di jalan-jalan kita berkendara, berzikir. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan, yang kedua, ikhtilafahuma, perbedaan di antara keduanya, yakni malam dan siang, fitul wal qasr, dari sisi lama dan sebentarnya. Ya, ada perbedaan antara lamanya malam dengan lamanya siang. Ahyanan yatulul lail, kadang-kadang malam lebih lama,
Ya kan? Kadang-kadang benginya luwih dawa. Ya, wah masih peteng, biasanya wis terang. Nah, itu kan ada perbedaan. Ya. Wa ahyanan yatulun nahar, dan kadang-kadang siangnya lebih panjang. Wah, srengenge wis metu jam setengah 6 atau iya seperti itu. Wa ahyanan yatasawiyan, dan kadang-kadang malam dan siang itu sama. Ya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ayadkhulu hadza fi hadza. Yakni siang dimasukkan ke malam, malam masukkan ke siang, ya. Dan itu tentu ada perbedaan. Kemudian saya singkat, perbedaan yang ketiga adalah dari sisi panas dan dinginnya. Ya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang malam juga panas. Benar enggak? Antum di malam hari, waduh panas, semua bisa turu. Yang sehingga apa? Manusia butuh AC. Ya, butuh, yang tidak punya AC, kipasan kurang, tetap dia merasa panas. Maka di sini malam juga kadang dingin, kadang juga panas. Ya. Kemudian yang keempat dari sisi subur dan keringnya, ya kering dan suburnya, kadang ya suasana dunia ini kadang keadaannya subur, kemudian kering dan seterusnya, atau musim bersemi, atau makmur dan seterusnya. Ini kata Syekh. Jadi maka barang siapa yang merenungkan tentang perbedaan malam dan siang, wajada fihima, tentu dia akan dapati di dalam keduanya min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga bagi orang-orang yang berakal, dia menjadikan hal tersebut, ya, menjadi ciri-ciri tanda yang jelas atas ketauhidan, kewahdaniaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesempurnaan kekuasaannya, kekuatannya, ilmunya, rahmatnya dan lain sebagainya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi orang-orang yang memiliki akal. Karena akal ini bagi manusia hal yang inti, ya. Fal aslu fil insan huwal akal. Maka pada dasarnya manusia itu karena adanya akal. Ya, yang membedakan kita dengan makhluk lain itu akal. Kalau makan minum sama, ya mengawini sama lah. Cuman ada yang syar'i dan tidak syar'i. Ya, tapi bedanya di sisi akal. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ujung ayatnya, ya, la ayatil liulil albab. Itu adanya ciptaan langit dan bumi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni mereka yang kemudian berzikir menyebut nama Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring, serta menciptakan, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rabb, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sesuatu yang batil. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Demikian yang bisa disampaikan, semoga manfaat bagi kita. Karena sudah isya lebih, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.